Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Siang. Saudara, Kepolisian Resor Waikanan Lampung menggelar reka adegan kasus pembunuhan satu keluarga yang dikubur dalam septic tank. Pembunuhan dipicu persoalan harta warisan. Rekonstruksi pembunuhan satu keluarga di Kampung Margajaya, Waikanan, digelar polisi di rumah korban dan perkebunan singkong milik tersangka. Total ada 87 adegan yang diperagakan. Dari hasil pengungkapan perkara ini, polisi menyita barang bukti berupa satu buah kapak, linggis, dan kendaraan yang digunakan untuk membawa korban. Korban pembunuhan sadis ini adalah keluarga pelaku utama, yakni ayah, ibu tiri, kakak kandung, keponakan, dan adik tiri. 4 korban dikubur pelaku di dalam septic tank belakang rumah, sementara satu korban lainnya dikubur di kebun singkong. Untuk memastikan identitas korban, polisi juga sudah melakukan otopsi atas jasad yang ditemukan. Nah, upaya yang kami lakukan yaitu melalui Scientific Crime Scene Investigation dan tadi, yaitu hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, ke-5 kerangka jenazah yang berhasil diotopsi itu berhasil kita lakukan pengidentifikasian dan kurang lebih sekitar 8 jam dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Jumat 7 Oktober 2022 sampai pukul 18. Kasus ini terungkap setelah warga curiga lantaran para korban tak pernah terlihat sejak Oktober 2021 lalu. Pelaku utama ditangkap di Lampung Selatan. Ia menghabisi keluarganya dibantu sang anak yang masih berusia 17 tahun. Lantas apa pangkal masalahnya? Tetangga korban bercerita, pelaku dan korban kerap bertengkar. Yang jadi pemicunya, pelaku sering menjual harta warisan milik orang tua mereka. Salah satunya adalah kebun seluas 4 hektar yang membuat korban kesal. Yang sampai dipisah sama warga setelah dia berantem dia pulang, itulah ada keributan, sempat ada keributan, dikirakan ya keributan biasa yang namanya, tapi kan ya itu sudah dipisah dengan warga sini gitu. Jadi ya dikira nggak akan sampai sejauh itulah namanya keributan, ya pikir kan kakak adik biasa kan gitu, dipikir masyarakat ini. Persoalan perebutan warisan juga dibenarkan polisi. Ya, betul diakui, selama ini pelaku mengakui bahwa dia melakukan aksi menghabisi nyawa daripada ke-5 korban tersebut adalah memang bertujuan untuk menguasai harta warisan keluarga besar Zainuddin tersebut. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Namun jika ada unsur perencanaan, ancaman pidana mati atau seumur hidup menanti pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh mana penanganan pembunuhan satu keluarga di Waikanan Lampung ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rian Winarta. Apakah ada potensi penambahan tersangka dalam kasus ini, Rian? Lalu bagaimana potensi perubahan pasal yang menjerat tersangka setelah proses rekonstruksi ini dilakukan polisi? Ya, Iqbal dan saudara, sebelumnya kasus pembunuhan yang dinilai cukup keji ini terjadi di Desa Margajaya, Negara Batin, Kabupaten Waikanan Lampung. Ini di mana tersangka atas nama Erwin sempat cekcok dengan kakak kandungnya sendiri atas nama Wawan yang dipicu dengan perselisihan utang piutang serta hak waris seperti itu, di mana saat itu tersangka tega membunuh korban dengan cara memukulnya menggunakan kapak bagian sisi tumpul di leher korban hingga meninggal dunia. Selanjutnya cekcok itu didengar oleh kedua orang tua, yaitu Zainuddin yang merupakan ayah kandung dari tersangka serta Siti Rombah yang merupakan ibu tiri dari tersangka. Kemudian kedua korban tersebut juga dibunuh oleh tersangka Wawan dengan cara serupa saat membunuh tersangka korban Wawan maksud saya. Setelah membunuh ketiga korban, tersangka mendengar tangisan seorang anak dari dalam kamar yang merupakan anak dari korban Wawan yang masih berusia 5 tahun. Selanjutnya tersangka menghampiri anak tersebut lalu mencekik dan juga membekapnya hingga meninggal dunia. Usai membunuh keempat korban, tersangka Erwin ini sempat menenangkan diri sejenak dan mengecek septic tank yang berada di belakang rumah lokasi kejadian. Di mana saat itu kondisi septic tank mudah dibuka karena kondisi penutupnya mudah dibuka, sehingga inisiatif oleh tersangka untuk memasukkan para korban, 4 korban ini dilakukan pada saat itu juga, yaitu sekitar pukul 1 dini hari tanggal 21 Oktober 2021 tahun lalu.
di mana keempat korban ini dimasukkan secara berurutan mulai dari korban Wawan, korban Siti Romlah, korban Zainuddin, dan juga keponakan tersangka sendiri berinisial Z. Usai membunuh dan memasukkan para korban ini ke dalam septic tank, tersangka keesokan harinya sekitar pukul 3 sore, tersangka langsung berinisiatif untuk mengecor penutup septic tank tersebut. Hal ini dilakukan agar keberadaan para korban dan juga bau busuk tidak tercium dan tidak diketahui oleh warga sekitar. Usai membunuh keempat korban, sekitar bulan April 2022, tersangka juga kembali melakukan aksi pembunuhan. Namun pada aksi pembunuhan kali ini, tersangka dibantu oleh sang anak berinisial DW yang masih berusia 17 tahun. Di mana kedua tersangka ini sudah merencanakan pembunuhan terhadap adik tiri dari tersangka Erwin yang merupakan anak kandung dari Siti Romlah. Ini tersangka membunuhnya dengan cara memukul saat korban sedang tertidur dengan menggunakan batang besi. Usai melakukan pembunuhan terhadap korban Juanda, tersangka ini pun menginapkan sementara korban tersebut satu malam di satu kamar. Lalu keesokan harinya kedua tersangka membawa korban ke lahan kebun singkong dan menguburkannya, yang dimana lahan singkong itu merupakan lahan milik para tersangka. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah adanya kecurigaan dari kepala kampung setempat, yaitu atas nama Yani, di mana Yani mencurigai lantaran para korban ini sudah tidak terlihat sejak Oktober 2021 lalu. Baik. Rian, saya mau memastikan, berarti dengan kronologi tadi dan proses pengusutan lewat rekonstruksi yang dilakukan, apakah akan ada potensi penambahan tersangka dalam kasus ini? Ya, sejauh ini memang polisi telah melakukan pergerakan cepat untuk mengungkap kasus. Dimulai dari penangkapan para tersangka, rekonstruksi yang dilakukan dengan 80 adegan, serta otopsi untuk mengidentifikasi identitas para korban. Tersangka sementara ini masih jumlah 2 orang. Namun pasal yang diterapkan pada para tersangka ini sebelumnya diterapkan 340 dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Namun lantaran saat rekonstruksi adanya perencanaan pembunuhan terhadap korban atas nama Juanda, maka tidak menutup kemungkinan pasal yang akan diterapkan kepada para tersangka ini berubah menjadi pasal 338 dengan tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tifal. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, jurnalis Kompas TV Rian Winarta melaporkan. Terima kasih.